Oke, selamat datang teman-teman semuanya di channel Data Amazing ya. Kali ini channel baru dari aku di sini. Jadi di channel ini kita akan membahas soal kita fokuskan ke data, entah itu data engineering, data analis, atau data scientist kayak gitu. Jadi kita akan membicarakan semua hal tentang data di channel ini gitu. Dan kali ini di episode kali ini kita bakal bahas tentang data engineer, yang mana data engineer ini adalah satu role di bidang di dunia data yang dia tugasnya adalah untuk membuat pipeline untuk ngebikin sebuah uh, infrastruktur data, memanage data, dan mensupport data analis dan data analis dan data scientist, sorry, di sebuah data tim sendiri kayak gitu. Dan data engineering ini cukup banyak peminatnya untuk saat ini ya, terutama di saat uh, company startup mulai tumbuh. Itu data engineering sangat dibutuhkan karena ini adalah satu role fundamental dari data tim sendiri. Dan ketika company itu sudah memiliki data engineering, tentunya mereka punya fundamental data infrastruktur yang kuat. Jadi data engineering ini dibutuhkan karena mereka tugasnya emang memprovision atau membuat infrastruktur dan memanage data sebelum data itu dianalisa, atau metode-metode machine learning atau data science, metode-metode di data science itu diimplementasikan di sebuah data kayak gitu. Nah, uh, sebenarnya apa sih pipeline ini, dan apa data infrastruktur, dan apa sih day to day jobnya si data engineering gitu. Sebenarnya data engineering ini mungkin relatif baru role-nya di bidang data, karena dulu mungkin nggak banyak orang yang berminat menjadi data engineer, karena memang dulu mungkin role-nya tidak se-booming sekarang. Nah, tapi makin kesini data makin banyak, makin berkembang pesat, dan role-role data engineer ini makin dibutuhkan. Karena nggak mungkin data analis atau data scientist itu nge-manage data mereka itu sendiri, karena mereka udah fokusnya udah berbeda. Mungkin fokusnya udah lebih ke business minded atau analytics minded seperti itu. Dan data engineer sendiri difokuskan untuk di low levelnya, atau bisa dibilang dia bekerja di balik layar hasil-hasil analisa dari si analis atau si scientist itu gitu. Nah, pipeline sendiri itu dibuat oleh data engineer itu karena kita perlu memindahkan suatu data dari source A ke target, atau source A ke source B, source A ke data warehouse itu dengan terintegrasi secara sempurna dan terschedule, dan quality dan manajemennya terjaga kayak gitu. Dan ini adalah salah satu role si data engineer sendiri, itu memindahkan data dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih reliable untuk dilakukan analisa seperti itu. Nah, source itu bisa berupa berbagai macam tools atau platform gitu. Misalnya kalau di internal kita punya satu database bisa MySQL, Postgres,
mungkin MongoDB kalau untuk NoSQL-nya seperti itu. Dan dari NoSQL dan SQL database tadi itu kan dia tidak proper untuk dilakukan analisa gitu. Nah, makanya kita pindahkan ke suatu tempat yang mana dia lebih reliable, dia dibuild untuk sebuah proses analytics yang lumayan kompleks. Jadi untuk data source-nya sendiri itu tidak overwhelming dengan query-query yang dibuat oleh si analis seperti itu. Nah, proses memindahkan data ini tuh dinamakan pipelining, atau kita membuild sebuah pipeline untuk memindahkan data. Nah, itu yang namanya pipeline gitu. Nah, terus data infra itu apa? Data infra adalah sebuah infrastruktur yang digunakan hanya untuk kebutuhan memanage dan memproses data. Data infra ini bisa dibilang sebuah server, sebuah rumah, sebuah pabrik di mana di dalamnya itu dia punya fitur-fitur dan kita lakukan proses transformasi data, cleaning data, terus kita definisikan atau kita ngedevelop suatu proses untuk mengambil data dari source dan di load ke data warehouse tadi itu di sebuah data infrastruktur itu sendiri gitu. Nah, itu data infrastruktur ini adalah underlyingnya lah gitu. Ini adalah sebuah rumah yang kita build, yang di dalamnya itu ada sebuah fitur-fitur dan dilakukan proses-proses tertentu agar kita bisa memindahkan dan membuat proses itu berjalan lebih optimal kayak gitu. Nah, itu data infrastruktur dan pipeline seperti itu. Nah, di episode kali ini kita mungkin akan bicara lebih high level lagi soal data engineer. Ini belum terlalu teknikal ya. Nanti untuk teknikalnya mungkin akan di episode selanjutnya, yang mana kita akan membahas lebih detail secara dalam, lebih dive deep lagi untuk tools-toolsnya, penggunaannya, dan mungkin setelah ini akan ada roadmap-nya untuk menjadi especially data engineer itu sendiri seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin itu aja kali ini. Ini sebagai pembukaan satu video ini, jadi pembukaan jadi dari channel Data Amazing sendiri. Silahkan untuk teman-teman yang mungkin penasaran dengan tools-tools yang dipakai dan data engineering itu sendiri seperti apa lebih mendalam, bisa di subscribe channel ini dan mungkin bisa di share kalau ini mungkin bermanfaat. Segitu aja untuk video singkat kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.